Ya, berarti Pak Emen asal usul dari suku Baduy itu udah zaman Para nabi. para Iya, nabi di ya. zaman para nabi turunnya Kangjeng Nabi Adam Adam. itu sejarah orang tua mak ngandeg lah suku Baduy. Nah, di situ kami belum mempunyai rukun. Jadi rukun itu semacam adat, rukun adat sisi adat, kalau maaf ya, kalau kayak di Islam mah semacam sholat yang 5 waktu, rasul mulut ekah kob. Pak, ada satu pertanyaan lagi nih tentang asal usul suku Baduy. Nah, karena di luar sendiri banyak informasi ya. Ada yang katanya dari Kerajaan Pajajaran, ada yang katanya dari semenjak kedatangan Pucuk Umun, Prabu Pucuk Umun. Nah, menurut Bapak Emen sendiri sebagai warga Baduy, bagaimana tuh Pak keterangannya? Asal usulnya suku Baduy sendiri. Kalau menurut cerita orang tua, ya, jadi tapi ini hanya cerita ya, tahu bohong tahu benar gitu. Iya. Tapi sebagai emen, warga Baduy sendiri Yang pasti sudah percaya ya. kan gitu, karena setelah lahir ini sudah ada seperti ini. Jadi menurut cerita orang tua, adanya suku Baduy itu dari zaman para nabi gitu. Jadi zaman Kangjeng Nabi Adam. Nah, jadi kalau cerita Akang tadi dari Pucuk Umun atau Napi dari Pajajaran, sedangkan Pucuk Umun dan Pajajaran itu adanya setelah ada kerajaan kan, gitu kan. Setelah Pucuk Umun, setelah ada Banten gitu kan, Sultan Hasanuddin. Jadi Pajajaran kan setelah ada kerajaannya Pajajaran gitu kan. Sedangkan kami sebelum ada kerajaan itu sudah ada menurut cerita di Baduy gitu. Jadi Pajajaran mah bukan Baduy mah bukan dari Pajajaran gitu. Malah menurut cerita Pajajaran dari keluaran dari Baduy gitu ceritanya gitu. Jadi apa maksudnya, jadi kan di Baduy mah daerah tertutup, daerah terlarang gitu kan. Jadi tidak boleh, sampai sekarang kan masih dijaga kan, ada yang mewah keluar. Dulu juga mungkin ada yang mau bikin kerajaan ya keluar gitu. Jadi Pajajaran juga bukan dari Baduy, bukan dari Pajajaran, dari Pajajaran keluaran dari Baduy mendirikan kerajaan gitu kan. Jadi menurut sejarah, tahu bohong tahu benar, itu kerajaan Pajajaran itu menurut cerita di Baduy mempunyai rukun adat sisti adat kayak seperti orang Baduy. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Karena waktu itu peperangan dengan Islam, karena adanya agama Islam setelah Kangjeng Nabi Muhammad turun, ya, jadi disebarkanlah agama Islam menurut cerita orang tua. Jadi Pajajaran kalah dengan agama Islam. Jadi tersisa ada 42 orang yang tersiksa, ya, karena Pajajaran mempunyai rukun adat sisi adat. Jadi sudah tidak mampu lagi kan merayakan adat sisi adatnya. Dititipkanlah ke orang Baduy. Itu namanya Kawalu Tengah. Itu. Jadi menurut cerita orang tua mah Kawalu Tengah ini kami menjalankan titipan dari orang Pajajaran. Itu. Jadi sangat mungkin orang lain perkiraannya orang Pajajaran itu lari ke Baduy karena pekerjaannya juga kami kerjakan gitu. Karena waktu tadi sudah ada ketanggung jawaban itu di zaman perjanjian para nabi itu. Nabi Adam itu kami siap
mempertahankan, memperteguhkan, gitu kan. Jadi akhirnya yang sudah tidak mampu juga dititipkan ke yang bersangkutan, yang bertanggung jawab waktu tadi. Menurut cerita orang tua seperti itu. Jadi dari Pucuk Umun dan dari Pajajaran mah tidak ada cerita di sini mah gitu, di Baduy. Ya, berarti Pak Emen asal usul dari suku Baduy itu udah zaman Para nabi. ya. Zaman para nabi, turunnya Kangjeng Nabi Adam itu sejarah orang tua mak ngandeg lah suku Baduy. Nah, di situ kami belum mempunyai rukun. Jadi rukun itu semacam adat, rukun adat, sisi adat, kalau maaf ya, kalau kayak di Islam mah semacam sholat yang 5 waktu, rasul mulut ekah korban, itu kayak di luar mah. Kalau di Baduy ada namanya rukun 9. Jadi sebelum kami punya rukun, menurut sejarah orang tua, kami masih bersatu, tidak ada Baduy luar, tidak ada Baduy dalam. Setelah dijadikan rukun, ya, rukun 9 itu jadi dipisah. Ada Puun, ada Jaro 7. Puun tinggal di dalam, Jaro 7 tinggal di Baduy luar, namanya Panamping. Jadi Panamping itu penjaga Baduy dalam. Itu. Jadi Baduy dalam itu lebih ke bertapa, lebih ke kesucian. Jadi barulah di situ ada hukum. Jadi ada hukum adat dari situ, nggak bentuk hukum adat yang ini tidak boleh. Yang ini harus seperti ini, rukun ini harus seperti ini dilakukannya. Jadi misalnya kawalu harus di tanggal sekian dilaksanakannya, barulah di situ ngebentuk bulan. Jadi hitungannya dari sapar, K5, K6, K7, K8, K8, K10, hapit lemah, hapit kayu, Kasa, Karo, K3. Itu bulannya. Baru kami mempunyai rukun sejarah orang tua di situ. Jadi nah, di situ baru ada hukum adat. Jadi yang melaksanakan hukum adat itu Jaro 7 dan Jaro 12, namanya tanggungan gitu. Jadi orang Baduy dalam itu tidak menjalankan secara keras hukum karena mereka lebih ke bertapa. Tapi orang Baduy luar, Jaro 7 itu menjalankan hukum, operasi maupun wawancara di setiap daerah atas perintah dari Baduy dalam. Gitu. Jadi kalau tidak diperintah dari Baduy dalam, tidak dilaksanakan. Gitu. Tapi Baduy dalam mendampingi, gitu, mendampingi. Jadi kayak semacam mendampingi dari belakang gitu. Tapi yang menjalankan itu Jaro 7, bagian kepemerintahan Jaro 7 sama Jaro namanya Jaro Gupermen. Jadi Jaro Gupermen itu kalau di luar mah Menteri Luar Negeri itu ya. Jadi untuk urusan luar, keluar, ke dalam gitu. Jadi Jaro 7 itu bagian di ngurus di Baduy luar dan Baduy dalam. Bahkan Baduy dalam juga kalau ada beberapa yang pelanggaran itu dihukum sama Jaro 7. Itu ditarik keluar. Jadi setelah dihukum, kalau memang dibutuhkan di Baduy dalam, itu ditarik lagi ke Baduy dalam. Kalau tidak dibutuhkan, tidak bisa ditarik lagi. Itu. Jadi seperti itu kalau saya tahu Emen. Tapi Emen juga hanya cerita ya. Tapi kami selaku Emen, cerita orang tua itu sangat percaya. Itu sangat percaya karena memang keadaannya juga seperti ini. Iya. Yang dijalani ya. Ya, itulah teman-teman, sedikit cerita asal usul suku Baduy ya dari Bapak Emen, warga Kampung Kadu Ketuk 2 Baduy luar ya. Semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman semua.
gitu kan.